pagi anak-anak. Bagaimana hari ini? Kamu sehat semua? Ya, terima kasih. Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita pada minggu ini, yaitu bab 9, dampak modernisasi bagi keluargaku. Nah, apa itu modernisasi? Ya, itu adalah proses perubahan yang terjadi pada individu, keluarga maupun masyarakat. Perubahan ini ya ada tuntutan zaman modern ya, pada umumnya mengungkapkan semangat untuk hidup ya, di mana kita harus bersikap ya secara efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan dan waktu. Jadi disinilah kita harus melihat bagaimana begitu banyak ya transformasi total dalam kehidupan bersama dalam bidang teknologi, organisasi sosial, tradisional, pola-pola ekonomis ya dan politis didahului oleh negara-negara barat ya, di mana begitu banyak pabrik dan gedung-gedung yang bertingkat yang didirikan ya sebagai simbol era modernisasi. Jadi apa itu modernisasi ya? Di situ diungkapkan bahwa usaha untuk hidup sesuai dengan zaman ya dan keadaan dunia sekarang. Kita ini sudah sampai abad 21. Jadi di sini modernisasi ini perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Dari sekian banyak pengertian-pengertian, itu diperoleh kesimpulan bahwa modernisasi ini sebuah proses pergeseran dari kehidupan individu maupun masyarakat secara holistik ya. Jadi di sini dituntut zaman modern, di mana diungkapkan semangat hidup, bersikap, berpikir secara efektif, efisien, praktis, sederhana, serta menghargai ya kehidupan dan menghargai waktu. Nah, itu yang dipentingkan pada anak-anak zaman sekarang. Jadi tidak terfokus hanya main gadget ya. Nah, apa perubahan atau dampak yang paling mendasar bagi keluarga ya modernisasi ini? Yang pertama ya, perubahan fungsi dalam bidang pendidikan. Jadi keluarga itu bertanggung jawab ya dalam melatih anak mulai dari usia dini. Jadi kamu itu pada waktu masih balita itu orang tua bertanggung jawab ya dalam melatih, mendidik kamu secara mental, spiritual ya, apalagi pada zaman modern seperti ini. Jadi kita orang tua sebagai orang tua memberikan pengetahuan tambahan ya dibanding dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi ada lembaga-lembaga pendidikan ya atau dinamakan bimbingan belajar. Nah, di sini ada juga model homeschooling. Jadi di sini tapi dia tidak mengikuti ya peraturan pemerintah. Jadi dia hanya fungsinya untuk sosialisasi anak. Jadi keluarga yang dahulu membentuk ya kepribadian anak. Jadi seorang ibu harus mendidik anak-anak ya yang berperilaku sopan santun ya, di mana anak-anak diajar kalau dikasih orang lain kita harus mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam kepada orang tua, orang yang lebih tua dari kita. Nah, disinilah pola tingkah laku, sikap, keyakinan dianut oleh sekelompok masyarakat. Pada zaman modern ini ya sudah digeser. Karena apa? Karena kesibukan orang tua. Orang tua itu ya zaman sekarang itu cari uang. Semuanya itu untuk keluarga, untuk anak. Tetapi orang tua tidak bisa memberikan waktu ya untuk belajar sama anak-anak di rumah,
untuk membimbing anak-anak. Sudah pulang kerja capek, langsung tidur. Jadi di sini ada sebuah lembaga yang menawarkan pembentukan kepribadian. Jadi lembaga ini sebagai konseling psikolog, ya, di mana kita itu dites psikolognya, bagaimana sikap kita dibentuk dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, fungsi perlindungan keluarga ini secara fisik, ekonomi, ya, pada zaman sekarang digeser oleh peradaban teknologi. Jadi peran dari orang tua itu sudah menipis, ya, diganti dengan baby sister, diganti dengan pembantu, ya, atau asisten keluarga. Jadi anak-anak itu tidak dekat lagi kepada orang tua. Jadi anak-anak hasilnya tidak berperilaku baik. Jadi seenaknya saja kepada orang lain, kepada orang tua, tidak sopan. Kalau dia diberitahu, dinasihati, ya, anak-anak sekarang malah membentak. Nah, ini anak-anak, ya, jangan sampai ada di dalam hidup kita seperti itu, ya. Itu sudah tidak membentuk pribadi yang baik. Jadi dampak modernisasi bagi keluarga, ya, yang positifnya itu bagaimana? Nah, jadi kita itu harus menghargai harkat hidup manusia yang lain, ya, cara mengembangkan iman kita, ya. Jadi dalam teknologi, ya, sekarang itu, ya, lewat streaming, jadi kita bisa belajar, ya, bukan hanya bertatap muka, ya, tapi kita bisa di sini dalam memanfaatkan teknologi informasi. Jadi kamu sebagai generasi penerus itu sebagai, ya, kita katakan menghargai waktu, berani menyatakan pendapat, memiliki orientasi untuk masa depan. Jadi kamu dibentuk, ya. Cara mengembangkan iman generasi modern ini kita manfaatkanlah tadi teknologi, ya, bukan hanya kita mau main gadget, itu tidak baik, ya. Seperti memanfaatkan, ya, alat-alat modern ini kita hanya sibuk dengan FB, WA, ya, YouTube. Habis waktu kita tidak ingat untuk berdoa, untuk ibadah, hanya habis dengan gadget tadi. Itulah pengaruh negatif dari dampak modernisasi. Jadi bagi keluarga kita itu tidak ada, ya, kata kompromi. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh melakukan apa, ya, yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi keluarga itu bejana tanah liat di tengah dampak modernisasi. Apa aspek yang paling penting? Efektivitas, efisien, praktis, sederhana, ya, menghargai kehidupan dan menghargai waktu. Jadi model keluarga ini seperti bejana tanah liat, ya, banyak ujian hidup, ya, baik, ya, dalam ekonomi kita, ya, bergumul di dalam keluarga. Kadang anak-anak itu tidak patuh kepada orang tua, suka ngelawan, ya, anak-anak. Jadi di sini keluarga itu sebagai tanah liat. Jadi kita memiliki esensi, ya, sebagai sikap pemikiran yang tidak kaku, cenderung terbuka, ya, dan dapat menerima perubahan. Jadi kalau orang tua, ya, menyatakan, ya, dikatakan di sini orang tua itu adalah wakil Tuhan. Jadi orang tua itu membentuk anak-anak supaya anak-anak itu penurut, ya, supaya anak-anak itu dapat melakukan, ya, pada zaman sekarang ini modernisasi sarana pengembang iman. Contohnya kita belajar dari Alkitab. Jadi perubahan zaman yang positif dan negatif itu dikaitkan dengan keluarga. Jadi keluarga itu harus kita tahu, yang pendidikan keluarga ini, ya, dijelaskan mempengaruhi cara hidup kita selanjutnya. Jadi anak-anak, ya, memang kamu itu masa remaja, masih egoisnya masih tinggi, ya. Tetapi melalui, ya, pengembangan modernisasi
yang kita lalui dengan zaman abad 21, pengembang iman itu bagaimana? Kita harus taat membaca Alkitab, taat berdoa. Jadi berdoanya bukan hanya makan, mau tidur. Setiap saat, setiap jam kita ingat Pencipta. Kita ingat Tuhan yang memberi kita napas kehidupan. Kalau lupa Tuhan ngasih napasnya kepada kita, kita sudah pulang ke rumah Bapa. Jadi disinilah perlu ya yang kamu teladani. Banyak ini ancaman ya dari modernisasi yang kita lalui ya pada zaman-zaman ini melalui teknologi. Ya, teknologi ini bisa menjadi hidup kita berarti atau tidak. Ya, dari tadi ya harus kita menghargai waktu. Jadi waktu itu bukan hanya untuk tadi kita katakan teknologi ini bisa membuat kita lupa waktu. Hanya lupa makan, kadang main game. Nah, ini bukan hanya anak laki yang main game, anak perempuan juga udah gandrung ya. Waduh. Di sini kita orang tua sampai ya mengurut dada ya. Jadi gimana? Nasihat orang tua kadang tak didengar ya. Nah, di sini banyak pada masa modern ini masyarakat yang egois ya. Jadi kasih itu udah hilang. Jadi pada zaman apalagi akhir zaman ini ya, kasih anak sama orang tua sudah tipis ya. Lama-lama terhapus. Jadi nggak ada kasih. Jadi seorang keluarga Kristen itu mencerminkan ya di mana kita melakukan ya dengan kesadaran, anjuran, fungsi masing-masing. Fungsi orang tua itu bagaimana? Ya, orang tua itu mendidik anak-anak supaya anak-anak ini lebih baik lagi. Dari hari ini untuk yang akan datang menjadi masa depan yang lebih cerah. Ya. Usaha ini apa? Ya, dari sikap kita. Ya, di tengah-tengah ya zaman modernisasi ini banyak fungsi-fungsi yang merusak keluarga Kristen. Ya. Contohnya keteladanan itu tidak ada lagi ya. Namanya pun juga kadang orang tua kalau sudah capek, rumah berantakan, anak-anak ya tidak rapi, pulang-pulang sudah capek, tidak disambut dengan baik ya. Orang tua emosi. Nah, ini kadang perilaku orang tua juga tidak bisa disalahkan karena anak-anak ya beda dengan anak-anak zaman dahulu. Kalau kita katakan masa dulu itu anak-anak lebih patuh sama orang tua, tidak pernah ngelawan. Ya, kalau dikatakan nanti si mama berangkat atau si papa ini rumah sudah tidak berantakan, sudah bersih ya. Itu nggak perlu disuruh. Itu mama atau papahnya pulang sudah rapi, bersih. Nah, di situ pergeseran ya perilaku zaman modern ini beda ya dengan zaman dahulu. Zaman dulu tuh TV aja hitam putih ya, kita itu cuma nonton unyil ya, nggak ada ya seperti siaran-siaran yang lebih banyak ya. Sekarang apa ya yang nggak kita tahu dari Mbah Google ya, cari apa yang kita mau, ada mau kita lagi sedih misalnya, ada ya, apalagi anak-anak remaja sekarang sudah mulai ya melihat teman ya pengen ini, jadi kita cari informasi dari Mbah Google. Jadi kadang itu merusak ya jiwa kita. Jadi sebagai nilai-nilai ya hubungan yang terjalin di dalam keluarga Kristen mencerminkan anggota keluarga itu supaya baik, tahu fungsinya seperti anak ya, fungsi anak sama orang tua, hormat ya, supaya hormatilah orang tuamu supaya kamu lanjut usiamu yang diberikan Tuhan Allahmu. Jadi kamu itu harus tahu hormat
Jadi sebagai anak kita itu dengan orang tua ya, bukan hormat kayak hormat bendera ya, hormat gerak itu bukan, tapi kita hormat sama orang tua. Apa yang dikatakan orang tua kita harus menurut. Nah, jadi disinilah dituntut perubahan yang terjadi pada individu, keluarga maupun masyarakat. Jadi sebagai masyarakat yang modern ya. Jadi bukan hanya kita melihat masa lalu kita, tapi masa depan. Kita percaya ilmu pengetahuan, teknologi ini menjunjung sikap ya, imbalan pada prestasi kerja. Kerja kita apa? Belajar sebagai anak. Kalau di orang sudah bekerja ya, sudah selesai sekolahnya, seorang pekerja itu harus bagaimana kinerja ya. Jadi kalau anak-anak itu prestasi ya, seperti kita nilai PAK itu dituntut nilai 8. Bagaimana sikap kamu dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru? Bagaimana sikap kamu ya di rumah? Belajar dengan baik, memanfaatkan waktu yang luang, bukan hanya untuk main ya. Kamu ingat itu Naung, jangan hanya main aja kamu. Jadi penting memilah-milah waktu untuk main berapa jam, main untuk belajar berapa jam. Jadi kita harus benar-benar kamu sudah dewasa ya, apalagi anak-anak sekarang itu dituntut berperilaku yang baik ya. Bukan hanya kamu lulus dalam satuan pendidikan, pembelajaran misalnya nilai PAK 80, tetapi sikap kamu, sopan santun kamu itu tidak berakhlak. Nah itu nggak baik. Nilaimu tuh bisa menjadi nilai 3 ya. Karena apa? Sikap, perilaku yang lulus itu anak-anak harus perilakunya yang baik. B ya, lebih baik lagi, sangat baik. Nah itu dituntut, apalagi kamu melakukan hal-hal yang negatif ya. Nah itu hati-hati ya, jangan sampai kita masalah teknologi kita ikut ada berita-berita, kita enggak ini ya, cek dulu kebenarannya langsung di share. Hati-hati ya, kita bisa nanti kena gari ini tangan ini ya, karena ada di sini yang melakukan ya, seperti di dalam teknologi bisa kita ya dilihat ya apa aja yang kita share. Jadi ada polisi ya, polisi dalam arti kita katakan di dalam teknologi itu ada ya orang-orang yang melihat kita melakukan istilahnya nge-share berita-berita yang tidak baik ya. Nah itu makanya kalau ada ya di HP kita ada yang share, jangan langsung ya, kita hati-hati ya nak ya. Nah disitulah perilaku yang menyimpang, perilaku yang menyimpang. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik dari peran teknologi ya. Ini HP ini bisa membuat kita jadi pintar, bisa juga membuat kita jadi terpuruk ya. Nah itu yang harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan ya, berperilaku yang baik. Nah disinilah kita harus bersikap ya. Bersikap apa? Bersikap yang benar, yang baik ya. Apa yang dikatakan di Alkitab ya, kita harus dengar-dengaran orang tua. Nah jadi kita harus melakukan ya teknologi ya ini sebagai
cara kita belajar yang baik, cara kita memanfaatkan teknologi ini untuk kehidupan kita. Jadi bukan sebagai ancaman ya, ancaman untuk masa depan kita jadi jelek ya, nilai kita jadi teknologi ini bukan untuk membuat terpuruk istilahnya ya. Jadi bukannya kamu nilaimu jadi bagus ya, malah nilai 4, nilai 5. Waduh, nah ini cilaka ya. Jadi seorang keluarga Kristen dibentuk pondasinya dari kepala keluarga itu siapa? Di dalamnya ada Kristus ya. Jadi anjurannya mencerminkan hidup kita yang lebih baik ya. Perannya ini bagaimana keluarga Kristen? Jadi melalui keluarga Kristen inilah jadi dampaknya terhadap keluarga kita. Di dalam keluarga itu kan ada kita punya paman, punya bibi. Ya itu si Naung itu pinter ya, sikapnya baik ya, kelakuannya enggak membuat ya macam-macam lah ya. Nah itu berarti keluarga kita itu dipandang baik sama keluarga orang lain, dengan tetangga. Wah si Naung itu baik ya sikapnya, terus nilainya juga bagus-bagus ya, pinter, terus itu perilakunya ya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kita sebagai warga masyarakat dengan RT ya, kita itu sikapnya ya nggak buat orang kesel gitu, seneng gitu ya. Nah inilah dalam zaman modernisasi ini kita dituntut bagaimana kasih kita kepada sesama ya, sesama manusia bagaimana, sedangkan Tuhan sudah mengasihi kita ya. Bagaimana sikap kita ya kalau orang ya buat jahat kepada kita ya, buat kita difitnah, jangan terus wah sedih gitu ya, putus asa. Tapi kita bagaimana sikap kita? Kita doakan, berkati orang yang bagaimana itu Naung? Berkati orang yang memfitnah kita, berkati orang yang membenci kita, doakan. Kita buat baik aja, jadi nggak perlu ya mengancam. Awas lu ya, kamu udah nggak baik sama saya, besok lihat ada kesempatan lu habisi. Nah itu udah dosa, udah iblis ya yang merasuki hati dan pikiran kita ya. Misalnya ada maling nih, lihat rumah kosong, nah ini rumah kosongnya enak ini rumah ini ya. Nah di situ ada ini dalam ini ya pikirannya, ada rumah, ada niat, wah nanti lihat ini berarti jam sekian, hari sekian aku udah bisa merampok. Nah itu udah niat. Ada nanti Pak ini HP teman kita tinggal ya, padahal dia nggak sengaja ya. Kita bukan kasih sama guru, Pak ini ada teman ketinggalan HP-nya, kesempetan nih, nggak ada yang tahu. Nah itu udah dosa. Jadi mencuri ya, mengambil orang lain punya, itu sudah dosa. Jadi disinilah kesadaran semua anggota keluarga, mulai dari anak, orang tua ya, banyak juga orang tua ya yang pejabat. Misalnya orang tua yang jadi pejabat melakukan bagaimana ya, melakukan suap, ada juga itu ya, karena padahal gajinya mereka itu udah gede ya, udah besar gaji mereka, tapi mereka tidak pernah bersyukur sama Tuhan. Apa yang mereka terima tidak ya, merasa kurang aja terus ya. Lihat orang jalan-jalan ke luar negeri pengen ada tas yang bermerek, pengen, itulah keinginan mata ya, keinginan. Tapi kalau di ya kita itu di dunia ini berapa lama ya? Paling ada 50 tahun, ada yang 40 ya, ada 30 sudah pulang ya, ke pencipta. Jadi apa
apa yang diberikan hari ini, cukupkanlah hari ini. Kalau besok Tuhan juga akan mencukupkan. Jadi kita cenderung, wah gimana ya, saya kepengen HP yang lebih bagus ya, kita jadi mencuri. Nah itu tidak baik ya. Jadi ini contoh-contoh yang negatif ini jangan kita tiru. Contoh yang positif, yang bagaimana orang tidak bersikap egois, jadi pemikirannya tidak mentuhankan modernisasi ini. Wah, saya kan zaman now ya, apalagi anak-anak zaman now, zaman modernisasi ya. Malas masak, tinggal Grab, Gojek. Padahal uang kita pas-pasan kan, besok nggak makan. Waduh, gimana nih ya? Kita nggak makan lagi, kita mencuri karena kita tidak bisa mengukur kantong kita, ya, mengukur ya kemampuan kita, ya. Misalnya, ya pendapatan seorang tua 2 juta misalnya 1 bulan, itu belum untuk listrik, untuk makan, untuk transport, uang sekolah anak-anak, ya, belum yang lain-lain kalau sakit, tapi tidak pernah mencukupkan diri. Nah ini keluarga-keluarga ya, waktu dapat duit gajian itu, wah yuk makan di mana ya. Jadi kita itu tidak pernah memikirkan, wah kalau besok ya, ada beras, ada beras sekarung untuk keluarga, besok bisa kita makan kalau ya sekali sebulan ya, makan ayam lah. Kalau ada duit, nggak ada ya ikan, tempe, tahu. Nah ya inilah kesadaran melakukan fungsi peran keluarga. Jadi orang tua juga ada yang wah lihat di toko ya, ada tas yang mahal, wah kepengen dah tas yang mahal. Padahal tasnya ada. Itu kadang ibu-ibu lapar mata ya. Jadi bukan anak-anak aja ya. Nah, kalau anak-anak pengen makan yang enak, wah, mau beli di mana ya? Nah, jadi kita ini harus mengukur kemampuan kita. Jadi disinilah peran keluarga kita dibentuk. Fondasi kehidupan keluarga kita itu siapa? Sebagai kepala keluarga adalah Kristus. Jadi kita harus ya berlandaskan ya Kristus supaya kita hidup berkecukupan, tidak kekurangan ya. Itulah nasihat-nasihat yang diberikan ya kepada kita di zaman modern ini. Jadi disinilah kita dituntut supaya lebih baik lagi ya. Dampaknya apa ya? Jadi kita harus rasa percaya diri, perhitungan menghargai harkat hidup orang lain. Jadi jangan kita lihat tetangga hidupnya senang, sirik, ini orang dapat duit banyak ya, dari mana ya, kita curiga. Nah itu bahaya ya. Kita jangan senang di atas penderitaan orang lain ya. Ya susah kalau orang senang ya, begitu ya anak-anak. Jadi berpikirlah lebih positif, jangan negatif. Jadi jangan menghilangkan fungsi daripada keluarga kita tadi ya, keluarga yang kemampuannya ada yang tinggi ya. Kemampuan itu ada orang gajinya ada yang 30 juta sebulan, tapi beda pekerjaannya. Kita sebagai pekerja buruh ya cuma berapa seminggu yang dapat. Kalau kita katakan wah cuman sehari ya, misalnya seminggu itu tukang ya, kalau papahnya tukang ya yang bangunan, seminggu dapatlah gaji ininya ya, kita katakan ya tukang 700.000 lah kita katakan. Nah itu harus bisa dibagi-bagi
untuk seminggu, bukan ada 700.000 langsung makan apa ya, habisin, besok nggak mikir. Nah itulah kita itu dibentuk ya. Jadi bukan hanya ya sosial ekonomi ini memang memanfaatkan kita lebih berpikir ya, kemampuan kita itu tinggi atau rendah. Jadi di dalam rumah tangga itu yang dikatakan limbah-limbah rumah tangga itu apa? Pencemaran lingkungan. Lihat tetangga, ada motor gitu ya, kita kepengen punya motor, padahal kemampuan kita tidak ada. Mau beli yang baru, padahal kemampuan kita hanya beli yang bekas misalnya. Kita gengsi. Nah inilah banyaknya kenakalan di remaja. Kamu lihat itu ya, lega-lega itu anak-anak yang tidak mau dengar-dengaran orang tua ya. Seenaknya aja dia ya sama orang tua. Mama, aku perlu uang ini, mau pergi, perlu ini. Dia bentak-bentak orang tua ya, padahal kemampuan orang tua itu nggak punya. Jadi orang tua ini sampai menyucurkan air mata ya, sedih sekali ya, gara-gara anak ini nggak tahu diri. Udah tahu orang tuanya cuman buruh pabrik ya, belum lagi kontrakan. Sedih memang ya. Ibu kalau lihat itu ya, ibu pernah ke Tegalega suka ngobrol-ngobrol sama anak-anak itu ya, anak yang broken home ya kebanyakan. Papahnya nikah lagi, jadi dia itu jadi ya begitu, dia memberontak, jadi anak pemberontak, nggak mau dengerin orang tua lagi karena orang tua sama ini mama papanya udah pisah. Nah itu egois. Nah tadi ibu katakan ya, berpikirlah ya, bersikap yang efisien dalam menghargai kehidupan. Jadi orang tua juga ya, mama papa juga harus saling menghargai ya, bukan dibentak-bentak itu. Kamu udah dikasih uang belanja, harus cukup ya. Nggak penting perkataan yang menyedihkan gitu ya. Ini uang belanja kita, dicukupkanlah sebulan untuk anak-anak ya, itu bisa. Jadi dari nada suara, dari kata-kata itu bisa membuat hati kita kuat ya. Tahu kamu itu walaupun nggak punya kota, tapi kamu manfaatkan yang dikasih orang tua ya. Terima kasih ya. Semua apa yang ibu sampaikan tadi sudah jelas. Jadi kamu bersikap yang baik. Zaman teknologi ini kamu sungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi tuntunan Tuhan tetap kamu perhatikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. I have searched